Oke, para bujang, kembali lagi sama gue Arcia Gimang di sini di konten misteri kartun kembali dan Easter egg kartun kembali pastinya ya. Ya, seperti biasa di sini ada progres dan editan gua maupun yang udah jadi maupun yang belum jadi seperti itu. Di sini kita sudah masuk ke part 7. Ya, nggak kerasa bukan? Oke, kita langsung aja masuk ke videonya. Let's go. Ini kita sudah di video yang pertama, kita mulai videonya. Oke, stop. Iya, di sini kita seperti biasa ulang dulu videonya di sini. Iya, saat SpongeBob SquarePants keluar dari dapurnya di sini, bisa kita lihat sebenarnya ada satu kejanggalan di mana kasirnya itu tidak ada ya, itu tempat kasirnya Squidward di sini kan harusnya di tengah nih, ya kan? Di sini jelas sekali tidak ada kasir Squidward dari kapalnya, jendela dari kasirnya itu sendiri yang buat nganterin dari kasir ke apa juru masak itu sendiri ya, yaitu SpongeBob SquarePants di sini ya. Jadi di sini SpongeBob SquarePants itu ingin mengantarkan sebuah milkshake kepada pelanggan tersebut ya. Di sini kita lihat, di sini dia jalan normal semua ya. Oke, di sini ada milkshake kan, dioleskan di sini. Set. Baik yang bilang sama gua dan baik yang bertanya-tanya, ternyata mereka itu langsung sadar ke sedotan gitu. Jadi mereka bilang, mereka nanya, "Bang, sedotannya dari mana? Tiba-tiba ada." Gitu. Jadi di sini kemungkinan itu hal yang tidak terlalu penting juga maksudnya, tapi bisa jadi dipertanyakan. Mungkin ini adalah sebuah apa ya, kesalahan mungkin. Jadi di sini tiba-tiba ada gitu kan sedotannya, tapi yang jadi keanehan di sini bukan itu. Kita bisa lihat di sini saat SpongeBob menaruh sebuah milkshake itu di atas mejanya. Di sini saat dia bilang terima kasih, lalu set. Di sini seketika muka SpongeBob itu kayak seolah-olah peka akan sesuatu hal yang terjadi di sini. Dia langsung matanya manjang gitu, kaget, terbelalak. Di sini kita bisa lihat bujang. Nah, saat ikan itu mau minum, bahkan belum minum ya di sini itu. Di sini kan tiba-tiba apa yang terjadi ya? Bisa kalau kalian lihatnya itu secara cepat, ya emang nggak mungkin pada sadar ya. Tapi di sini kita skip bahkan ya, bukan pelankan lagi videonya tapi kita skip. Jadi di sini alisnya itu seketika hilang ya. Jadi awalnya itu awalnya itu alis ikan ini ada gitu sebelum pengen minum, bahkan kayak meremin mata terus dia langsung set hilang. Itu hanya hal kecil, kembali lagi ini hanya kesalahan dari pihak animasi SpongeBob SquarePants pastinya dan Nickelodeon itu sendiri. Animator mungkin lupa membuat alisnya, jadi no problem, nikmati saja filmnya, itu bukan masalah di sini. Tapi SpongeBob kaget. Nah di sini entah dia kaget sama apa, langsung video gue sini. Tiba-tiba kan baik yang bilang di sini ya. Nah tiba-tiba di video terakhir di sini ada tiba-tiba udah ada Cherry, mungkin itu kenapa tiba-tiba ada Cherry. Jadi di sini sebenarnya kayaknya gue skip ya. Kemungkinan SpongeBob itu lupa menaruh cherry-nya yang disimpan di sebuah saku celananya mungkin, atau di mana tiba-tiba ada gitu kan. Pokoknya cherry yang itu sama seperti sedotan, sama hal seperti sedotan, mungkin hanya trik apa ya, kayak trik juru masak kali ya, tiba-tiba ada gitu kan. Jadi dua itu sebenarnya bukan terlalu dianggap kesalahan sih, kayak ya udahlah gitu. Yang jadi kesalahan itu cuma ini doang tuh, sampai video akhir pun alisnya benar-benar hilang, pure hilang. Jadi itu benar-benar kesalahan kecil saja yang terjadi di kartun SpongeBob SquarePants itu sendiri, dan bukan masalah, hanya namanya juga kartun, susah juga sih buat dibikin ya kan. Oke lanjut, ini saja ya menurut gua untuk klarifikasi jawabannya. Kita lanjut ke video yang kedua. Oke, lanjut di video yang kedua kita bisa lihat di sini. Jangan terlalu kencang juga di sini ya. Di sini ada kartun Upin Ipin.
Oke, stop. Udah sangat jelas di sini. Kita ulang dulu videonya. Jadi di episode ini Upin dan Ipin itu ingin mobil remotan gitu ya. Karena lihat temennya pada punya mobil remote, Upin dan Ipin juga pengen beli, namun kan opah belum ada uang gitu. Maksudnya kayak sebenarnya ada gitu, tapi sayang mungkin kebutuhannya buat hal yang lain gitu. Di sini kebetulan juga ada suatu iklan di mana memunculkan sebuah mobil remote ya, mobil remote keluaran terbaru. Dari sini si siapa Ipin itu nggak mau kalah ya sama kakaknya. Jadi di sini Kak Ros itu mencoba, yang lagi menonton berita, memindahkan cetek-cetek TV. Nah, di sini udah ada kenjakalannya. Di sini adalah Ipin itu tingginya segini ya, tingginya TV dari tombol bawah 1 2 3 4 gitu kan, dia setinggi tiga setengah dari tombol itu ya tingginya. Jadi di sini saat ngadu attack speed di sini antara Kak Ros dan Ipin itu, nah Ipin langsung gak mau kalah kan. Di sini dia langsung dua gitu kan, di double tangannya biar remote itu nggak bisa pindahin sama sekali gitu di sini. Nah opah pun risih kan. Di sini kesalahannya sudah terlihat, di mana kita lihat di sini. Tiba-tiba entah gimana bisa yang tadinya Ipin lebih tinggi 3,5 dari TV itu, di sini di scan ini masih di episode yang sama gitu, di scan ini lebih pendek dari TV-nya, bahkan lebih pendek dari mejanya, bener-bener di luar nalar. Ini kayaknya kesalahan yang lumayan cukup fatal gitu ya dari Upin. Tapi sekali lagi emang bikin kartun itu susah, animatornya mungkin atau editornya kayak desainnya agak salah di awal mungkin ya, ketinggian gitu kan. Gua kira Ipin ada perkembangan gitu, lebih maju daripada Upin gitu kan. Ternyata di sini berubah lagi seketika ya kan. Nggak mungkin kan, anak kembar kok beda sendiri gitu. Di sini opa risih. Ya di sini kan opa risih gitu, kayak marahin Ipin sama Kak Ros. Hei kalian ada apa ini sebenarnya gitu kan kalau di Indonesiain. Nah si Upin sebagai abangnya pengen bilang ke opahnya, opa mau itu remote gitu, ngewakilin dari adanya si Ipin gitu. Jadi di sini adalah tinggi Ipin itu berubah seketika dari lebih tinggi beberapa senti itu kan. Di sini tiba-tiba menyosot lagi itu, berosot ya, set udah kayak turunan mana tau lah. Turunan pokoknya langsung ketika pendek, gila anjir. lucu di sini, semeja gitu, dari 3,5 bisa kita lihat di sini nih ya. Nah di sini tinggi banget kan, entah dia nginjek apaan, tiba-tiba dia langsung pendek. Padahal di sini nggak ada bangku ya, bisa kita lihat si Ipin itu ngeliat tuh nggak ada bangku sama sekali yang dia injek gitu kan, yang bikin dia tingginya jadi lebih naik. Intinya ini kesalahan yang cukup detail, dan bukan detail sih, fatal gitu ya dari pihak animator atau editornya Upin Ipin dan Leskol Pakey itu sendiri. Tapi bukan masalah yang besar, karena kartun yang kita tonton ini adalah semuanya penuh dengan hiburan ya pastinya, jadi nggak usah dipermasalahkan. Jadi itu klarifikasi jawaban yang kedua di kartun yang kedua ya. Oke, itu aja. Next video kita lanjut ke video yang ketiga. Kita mulai di video yang ketiga. Oke, stop. Ya, di sini semua saat lalat. Di video yang ketiga ini Upin Ipin kembali ya. Jadi di sini bukan lalat, capung. Capung bukan laron. Ya, di sini laron. Dia ada di scan ini laron nempel ke hidung Jarjit ya. Tapi di sini semua berjalan, tidak ada keanehan, hanya hal yang lumrah gitu. Nah, saat
scan kamera berpindah ke sudut yang berbeda juga. Di sini Jarjit kayak ketakutan sama orang itu atau terlihat risih ya. Di sini bisa kita lihat di scan ini ada sebuah foto di mana entah dari mana, dan di sini bisa bilang sebuah Easter egg Upin Ipin. Kalau kita detail lihatnya kan ini, kita hentikan videonya. Kalau videonya itu dijalankan, tidak semua orang sadar akan foto ini ya. Jadi di sini dimana ada kemungkinan Jarjit itu suka sama Susanti ya di sini, dengan menyimpan fotonya di kamar si Jarjit itu sendiri, Bujang. Jadi apa ya Bujang, kayak pernahkah kalian lihat sebelumnya gitu Jarjit foto berdua sama Susanti, entah dari di mana mereka foto. Di sini ada fotonya disimpan di dinding, dan Jarjit terlihat sangat senang pastinya di sini kan di fotonya. Nah, jadi bisa kita bilang Jarjit itu menyukai Susanti ya Bujang. Dan di episode lain itu Jarjit pernah bilang mengidolakan Susanti. Sebaliknya Susanti pun mengidolakan Jarjit. Nah, mengapa teori ini makin kuat? Karena mereka benar-benar saling mengidolakan satu sama lain gitu. Nah, di sini ada sebuah foto makin memperkuat kan antara hubungan mereka itu kayak apa kan. Jadi pokoknya di sini hanya satu aja, sebuah pesan tersembunyi kalau ya Jarjit itu menyukai Susanti gitu. Diperkuat oleh teori-teori di luar sana pastinya dari para fans. Oke, lanjut ke video yang keempat. Ya udah, di sini video ketiga sudah kita klarifikasi Bujang ya. Kita lanjut ke video keempat. Oke, stop. Ya, di video keempat ini jatuh kepada SpongeBob SquarePants lagi ya, para bujang sekalian. Di sini adalah kita bisa lihat di sini semua berjalan seperti baik-baik saja. Nampak SpongeBob SquarePants itu sedih karena Sandy ingin pergi dari Bikini Bottom, pengen ke rumahnya gitu. Tapi di sini dia terpikirkan sebuah ide, mungkin langsung keluar. Sama tiba-tiba di sini juga ada Patrick ya. Sebenarnya Patrick emang udah ada sih, mungkin dia udah keluar duluan di sini kan. Sini Patrick dan SpongeBob mata-matai Sandy ada jauh dari balik batu itu. Nah, melihat Sandy yang sedang sedih di sini, lihat murung, tatapannya kosong, dan memainkan sebuah gitar. Dengan kita lihat di sini ada tiga kunci gitar ya. Dia sambil menunggu bus dengan bawa koper ingin pergi dari Bikini Bottom. Lalu dia nyanyi di sini, bukan yang ngamen Bujang ya. Jadi gua lucu banget nih Bujang nih ya. Ada yang bilang di TikTok gua itu Sandy lagi ngamen ya bang. Terus ada yang bilang di short gua itu Sandy lagi apa ya, kayak pengen pulang kampung gitu, pengen mudik gitu kan. Ya emang bener sih, dan pulang ke kampungnya, dia kangen sama kampung halamannya di Texas gitu Bujang ya. Jadi saat bis ya muncul di sini, kejanggalan pun terjadi. Bukan dari ini Bujang, bukan dari supir busnya yang telanjang gitu. Banyak sekali kita lihat di Bikini Bottom. Memang setiap ikan itu ada yang dikasih baju, celana, dan ada yang enggak sama sekali seperti ini. Ya emang kayak kalau kita lihat kayak ya telanjang sih emang Bujang ya. Ya tapi itu bukan jadi yang terlalu gimana sih, karena banyak scan di situ. Tapi di sini pintunya Bujang, pintunya itu otomatis terbuka sendiri ya, tanpa dibukain oleh si supir yang lagi megang setir itu dua tangannya ya kan di sini. Tapi mungkin emang pintunya canggih gitu ya, kita positif thinking aja Bujang ya. Nah, di sini ada kejanggalan di mana keanehan juga, yaitu kunci gitar Sandy yang awalnya 3 menjadi 4 gitu Bujang. Kita klarifikasi di sini, kunci gitar Sandy 3 jadi 4. Dan di sini sampai kelupaan gue pengen bahas juga. Di sini kita bahas dulu.
helmnya SpongeBob itu pas keluar emang udah lepas ya, karena emang udah di luar bujang ya gitu. Sebenarnya nggak ada yang gimana banget di sini, pokoknya jadi kunci gitarnya doang nih yang tadi 3 jadi 4 gitu berubah ya, hanya hal kecil gitu bujang, bukan yang gimana banget ya. Udah seperti itu aja, dari pintu yang kebuka sendiri mungkin itu positive thinking aja kita. Modern udah lebih maju kan bikin batang gitu. Terus soal supir bus yang nggak pakai baju mungkin ya lupa gitu nambahin detail banget dari animasi itu tersendiri ya. Ya mungkin seperti itu aja. Jadi di sini cuma satu kesalahan saja, dan itu bukan hal yang terlalu dibesar-besarkan juga sih. Jadi ini cuma klarifikasi jawaban aja gue kembali ya. Oke, itu aja video dari gue. Semoga kalian terhibur para bujang sekalian, dan di next part kita akan bahas lagi sampai kalian lebih tahu. Oke, terima kasih, segitu ya video dari gue bujang. Sampai jumpa di next video selanjutnya guys bujang. Bye bye, thank you.